Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Develop. Apakah Anda pernah merasa stres, cemas, atau bahkan depresi tanpa alasan yang jelas? Tahukah Anda bahwa mungkin saja rumah Anda menjadi salah satu penyebabnya? Dalam video ini, kita akan membahas dampak yang sering diabaikan dari rumah yang berantakan terhadap kesejahteraan mental Anda. Siapkan diri Anda untuk mempelajari beberapa insight mengejutkan tentang bagaimana kekacauan di sekitar Anda bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda setiap hari. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan kekacauan dalam konteks rumah. Bukan hanya tumpukan barang atau kamar yang berantakan, kita akan membahas aspek-aspek yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Tahukah Anda bahwa kekacauan fisik di sekitar Anda sebenarnya menciptakan kekacauan mental dalam pikiran Anda? Saya akan membahas konsep psikologis di balik ini dan bagaimana kekacauan eksternal dapat menciptakan kekacauan internal yang merugikan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hubungan antara rumah berantakan dan kesejahteraan mental. Kami akan menggali penelitian ilmiah yang mengungkapkan bagaimana kekacauan dapat memengaruhi tingkat stres, kecemasan, dan bahkan tingkat kebahagiaan Anda sehari-hari. Disebutkan dalam University New of Mexico 2016, rumah yang berantakan bisa diasosiasikan dengan tingkat stres tinggi. Ketika seseorang berada dalam ruang yang berantakan, mereka mungkin merasa tidak nyaman dan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan. Kedua, Personality and Social Psychology Bulletin 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam hunian yang berantakan, berisiko mengalami tingkat stres dan rasa lelah yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan yang ketiga dari Universitas Princeton, para peneliti menemukan rumah yang kotor atau berantakan dapat membuat seseorang lebih sulit fokus pada tugas-tugas tertentu. Apakah penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama? Risetsuara.com, penelitian dari Amerika Serikat pada 2009 juga menemukan bahwa kadar hormon stres kortisol lebih tinggi pada ibu yang rumahnya berantakan. Dilansir dari Men's Health, meski penuhnya lemari atau tumpukan kertas di sekitar rumah mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi penelitian ini menunjukkan disorganisasi dan kekacauan memiliki efek kumulatif pada otak kita. Otak kita menyukai keteraturan, dan otak akan terus mengingat tentang ketidakteraturan yang pada akhirnya menguras sumber daya kognitif, mengurangi kemampuan kita untuk fokus. Gangguan visual tentang lingkungan yang berantakan ini pada akhirnya dapat mengurangi memori kerja kita. Beberapa dampak dari kondisi rumah yang berantakan yang sudah saya rangkum antara lain. Dapat menimbulkan rasa stres, mengurangi energi, sulit fokus, tidak bisa menuntaskan pekerjaan, sulit menemukan barang, hidup tidak stabil, mudah marah dan tersinggung, dan merasa kesepian. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kerapian rumah sangat penting untuk kesehatan mental kita. Jika Anda merasa bahwa kekacauan di rumah Anda mempengaruhi kesehatan mental Anda, mungkin pertimbangkan untuk merapikan dan mengorganisir ruangan Anda. Selalu ingat, rumah yang rapi dan bersih dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan mendukung kesejahteraan mental. Saya sendiri juga telah merasakan dampaknya. Ketika rumah saya berantakan, saya merasa lebih cemas dan sulit berkonsentrasi. Namun, ketika saya membersihkan dan mengorganisir ruangan saya merasa jauh lebih tenang dan bahagia. Tumpukan kertas yang tersebar di sekitar rumah mungkin terlihat tidak berbahaya bagi sebagian orang. Namun penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak terorganisir dan ketidakteraturan memiliki efek buruk yang bersifat kumulatif pada otak kita. Otak kita menyukai keteraturan, dan otak akan terus mengingatkan jika ada barang-barang yang berantakan. Hal ini menguras sumber daya kognitif kita dan dapat mengurangi kemampuan kita untuk fokus. Distraksi visual dalam bentuk ketidakteraturan ini dapat membebani sumber daya kognitif kita dan mereduksi kemampuan ingatan kita. Lingkungan rumah yang berantakan secara kronis dapat menyebabkan tubuh berada pada fase kecemasan berlebihan yang akan membebani hidup kita yang didesain untuk bertahan hidup. Otak kita menghasilkan lebih banyak hormon stres saat berada di lingkungan yang berantakan. Fase cemas yang berlebihan ini dapat memicu perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi cara kita memerangi penyakit dan mencerna makanan, serta meningkatkan risiko kita terjangkit diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Barang-barang yang berantakan mungkin juga memiliki implikasi terhadap hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sebuah penelitian di AS tahun 2016 misalnya, menemukan bahwa barang-barang yang berantakan mengakibatkan objek riset kurang mampu menafsirkan dengan benar ekspresi emosi pada wajah karakter dalam sebuah film. Dan yang mengejutkan, dampak itu tidak hilang ketika kita tidur.
Orang-orang yang tidur di kamar yang berantakan lebih cenderung memiliki masalah tidur. Orang-orang tersebut entah sulit tidur dan sering terganggu pada malam hari. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara barang-barang yang berantakan dengan pilihan makanan yang buruk. Lingkungan yang berantakan membuat partisipan dalam suatu penelitian makan lebih banyak makanan ringan, serta makan 2 kali lebih banyak kue atau makanan manis lainnya daripada partisipan yang ditempatkan di lingkungan dapur yang teratur. Penelitian lainnya menemukan bahwa berada di ruangan yang berantakan membuat Anda 2 kali lebih mungkin untuk memilih 1 batang coklat dibanding dengan sebuah apel. Yang terakhir, orang-orang yang memiliki rumah yang berantakan memiliki kecenderungan obesitas sekitar 77%. Rumah yang rapih telah dipakai sebagai suatu ukuran untuk menebak tingkat kesehatan fisik seseorang. Berdasarkan satu penelitian yang lain, orang dengan rumah yang lebih bersih lebih aktif serta memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, kamu bisa memulai dari membuat daftar barang-barang di rumah. Dengan membuat daftar, Anda bisa melihat secara jelas barang apa saja yang Anda miliki. Kelompokkan barang-barang menjadi disimpan, buang, daur ulang, atau sumbangkan. Buang benda yang menumpuk secara perlahan, misalnya, buang 5 benda yang sudah tidak terpakai sehari. Bersihkan maksimal 1 ruangan setiap hari atau minggu, dengan cara ini, kamu tidak akan merasa kewalahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benda tertentu membuat Anda bahagia? Ini berguna ketika Anda menyortir dan menentukan benda mana yang akan disingkirkan atau disimpan. Membuang atau memberikan benda-benda tak terpakai. Jika ada benda-benda yang masih layak pakai, kumpulkan dan berikan kepada orang-orang yang masih bisa memanfaatkannya. Buat kebiasaan merapikan sebelum tidur. Sebelum Anda tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk merapikan area tempat tidur, ruang tamu, dan dapur. Ini akan membuat Anda bangun dengan suasana hati yang lebih baik di pagi hari. Akhirnya, ingatlah bahwa menjaga rumah tetap rapi dan teratur adalah investasi dalam kesejahteraan Anda sendiri. Hargai upaya Anda dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali ada kekacauan kecil. Jadi, jangan remehkan kekuatan lingkungan fisik di sekitar Anda. Memelihara rumah yang bersih dan rapi bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang kesejahteraan mental kita. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk konten-konten lainnya seputar kesehatan mental dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.